Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan sedikit memberikan bimbingan klasikal kepada teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana cara menaklukkan perilaku prokrastinasi. Nah, sebelum kita mulai pada bimbingan kali ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita masuk pada materi yang nantinya Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya, apakah di sini anak-anak semuanya sudah siap menerima bimbingan pada kesempatan kali ini? Siap. Insya Allah siap. Oke, sedikit Ibu jelaskan terkait dengan tujuan bimbingan hari ini, yaitu tujuan umumnya agar anak-anak ini mendapatkan pemahaman terkait dengan definisi prokrastinasi itu seperti apa. Lalu yang kedua, mengetahui ciri-ciri dari prokrastinasi. Lalu yang ketiga, dapat memahami penyebab dari perilaku prokrastinasi. Dan yang keempat, dapat memahami dampak perilaku prokrastinasi. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk menghindari perilaku prokrastinasi dan dapat menentukan skala prioritas di dalam hidup dan dapat memanage waktu agar lebih disiplin dalam menjalani hidup. Kita langsung saja ya masuk pada penyampaian materi agar waktu juga lebih efektif gitu. Ibu izin share screen ya. Apakah materinya sudah terlihat? Belum. Di Gina belum, Bu. Masih loading, Bu. Ada. Sudah terlihat materinya? Ada, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita langsung masuk saja pada pembahasan bimbingan klasikal pada hari ini, yaitu terkait dengan prokrastinasi. Di mana definisi dari prokrastinasi ini memiliki arti atau istilah. Yang pertama, prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu procrastiner, dari kata pro yang artinya maju, ke depan bergerak maju, dan crastinus yang berarti besok atau menjadi hari esok. Jadi asal katanya prokrastinasi ini adalah menunda hingga hari esok, atau lebih suka melakukan pekerjaannya besok. Nah, orang yang sering melakukan prokrastinasi ini disebut sebagai prokrastinator. Lalu, prokrastinasi ini menurut definisi yang lain, yaitu merupakan suatu kebiasaan atau tindakan dalam menunda tugas sampai hari lain yang disebabkan oleh seseorang yang tidak dapat membagi waktunya dengan tepat menurut proporsi yang sesuai dengan prioritas dan kepentingannya. Untuk pengertian lainnya kurang lebih sama seperti itu gitu ya. Dapat disimpulkan definisi dari prokrastinasi ini tuh ya ketidakmampuan individu dalam menggunakan waktu dengan efektif yang mengakibatkan individu tersebut menunda pekerjaannya sehingga waktunya itu tidak dipergunakan dengan baik gitu ya. Untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari prokrastinasi, di mana ciri yang pertama yaitu ada penundaan, di mana penundaan ini ketika memulai maupun menyelesaikan kinerja dalam tugasnya, cenderung individu ini ya bilang gitu ya, mengatakan, nanti saja karena deadline-nya masih lama. Lalu yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Dari penundaan tersebut, orang itu jadi terlambat gitu dalam mengerjakan tugasnya tersebut. Lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja aktual dalam mengerjakan tugas.
Lalu ciri yang keempat yaitu melakukan aktivitas lain. Nah, kecenderungan untuk melakukan aktivitas lain ini dipandang lebih mendatangkan hiburan dan kesenangan. Contohnya, misal dikasih tugas nih sama guru, deadline itu atau waktu pengerjaannya itu seminggu, tapi dia tuh memanfaatkan waktu selama 1 minggu itu tuh untuk nonton drakor dulu atau bermain game dulu, sehingga tugas yang dikerjakan itu cenderung dikerjakan mepet gitu ke deadline-nya. Akhirnya masuk pada ciri-ciri yang kedua yaitu keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini juga ada faktor penyebab prokrastinasi yang dilakukan oleh siswa karena kurangnya memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena terkadang individu itu hanya diberikan tugas saja sehingga mereka tuh tidak mengerti gitu apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Lalu untuk faktor lainnya itu bisa dilihat dari pembelajaran daring seperti ini gitu ya. Guru ini kan lebih banyak memberikan tugas secara terus-menerus dan materinya juga sehingga materinya juga kurang dipahami karena siswa ini tuh kurang bisa bertanya langsung kepada guru mata pelajarannya. Terus kurangnya perhatian dan dorongan motivasi dari orang tua. Selain itu juga dikarenakan pembelajaran daring ya melalui media online gitu ya seperti Google Classroom atau Google Meet, itu yang faktor yang sering terjadi gitu ya, akibatnya tuh mungkin karena sinyal atau handphone ataupun kuota internet yang tidak memadai. Selanjutnya ada penyebab lain menurut Ferrari and MC Cohn pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa sifat menunda-nunda dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurang dapat mengatur waktu dan percaya dirinya lebih rendah. Lalu yang kedua, menganggap diri terlalu sibuk jika harus mengerjakan tugas. Yang ketiga, keras kepala dalam artian ini menganggap orang lain tidak dapat memaksanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Lalu yang keempat, memanipulasi tingkah laku orang lain dan menganggap pekerjaan tidak dapat dilakukan tanpanya. Lalu yang kelima, menjadikan penundaan sebagai coping untuk menghindari tekanan. Dan yang keenam, merasa dirinya sebagai korban yang tidak memahami mengapa tidak dapat mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan orang lain. Selanjutnya, di sini terkait dampak dari perilaku prokrastinasi ini. Yang pertama, siswa lebih memilih melakukan hal yang menyenangkan, seperti bermain smartphone, bermain bersama teman, menyebabkan siswa ini terganggu dalam hal belajarnya. Sehingga tugas-tugasnya pun semakin menumpuk dan siswa semakin bermalas-malasan. Dan mungkin di antara teman-teman yang di sini juga banyak itu yang melakukan prokrastinasi. Nah, inilah dampaknya apabila kalian melakukan prokrastinasi. Lalu jalan keluar dari prokrastinasi ini ya mereka menyontek dan mengandalkan teman sehingga tidak tahu cara bagaimana mengerjakan tugas tersebut. Lalu dampak dari seseorang melakukan prokrastinasi ini juga dia tidak akan paham terkait dengan materi yang telah diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya ada dampak lain yang menyebabkan seseorang ini melakukan prokrastinasi. Menurut Munawaroh pada tahun 2017 ini mengatakan bahwa siswa yang melakukan prokrastinasi akan mendapat dampak yang positif jika mereka menunda tugasnya agar dapat mengerjakan lebih baik. Namun kita lihat lagi dampaknya itu lebih mengarah pada dampak yang negatif yang akan dialami oleh siswa karena siswa ini akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman mengenai suatu topik dengan baik, merasa malas, dan mengalami lelah secara fisik. Adapun dampak lainnya apabila seseorang melakukan prokrastinasi akan memiliki dampak psikis berupa gangguan emosi negatif atau negative emotion bagi siswa seperti kecemasan ataupun stres. Nah, Ibu stop share dulu ya. Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang tadi, Ibu akan sedikit memberikan ice breaking kepada teman-teman agar teman-teman juga lebih fresh gitu ya untuk melanjutkan penyampaian atau bimbingan pada kesempatan hari ini. Oke, Ibu masuk pada ice breaking yang pertama. Jadi ice breaking-nya itu dengan clue sambung kata.
Apakah teman-teman di sini sudah memahami sambung kata itu bagaimana? Cobain, Bu. Gimana, Bu? Misalnya di sini Elsa, aku sedang, nanti dia lanjut lagi sama Sipi, aku sedang main gitu. Sambung kata jadi misalnya Elsa mau nunjuk siapa, jadi langsung tek-tektokan Oh gitu. iya, ngerti. Oke, kita mulai dari Cindra. Saya sedang melihat Cindra ke siapa? Ke Sipi. ke Tasiti. Aku sedang melihat bunga di lanjut Elsa. Aku sedang melihat bunga di Cimahi. Ibu, suara aku kedengeran nggak, Bu? Kedengaran. Lanjut ke Gina. Aku sedang melihat bunga di Cimahi. Di Cimahi. Sebentar ya, Bu. Ibu, Gina mah nge-lag, Ibu. Nggak bisa, Ibu. Gina mah kalah. Oke, kita masuk pada ice breaking yang kedua aja, anak-anak. Di sini di mana clue-nya itu bumi itu bulat. Oke, jadi kalau misalnya 8 ditambah 0 sama dengan berapa? 3. 1000. 3. Oke, 3, pintar. Bu. Oke, masuk pada pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya 1000 ditambah 3, jadi berapa? 3. 3. Oke, 3, Bu. mungkin 1003, Bu. salah, Elsa salah. Ibu, sama gak ngerti, Bu. Oke, tidak apa-apa. Sebelum kita melanjutkan pada bimbingan atau sesi berikutnya, apakah di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Gina izin bertanya. Boleh Gina langsung sebutkan saja pertanyaannya bagaimana? Ya, baik, terima kasih, Bu. Jadi yang ingin kita tanyakan ini sebagai siswa gitu ya, Bu, sebagai peserta didik, gimana sih caranya jadi menaklukkan prokrastinasi ini seperti itu, Bu? Oke, good question ya untuk Gina. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu izin share screen kembali. Nah, pada pembahasan selanjutnya, ini ada cara bagaimana kita bisa melakukan prokrastinasi. Kebiasaan menunda atau prokrastinasi ini adalah bentuk yang tidak baik dan tidak efektif. Menunda sebuah pekerjaan hanya akan menyebabkan semua hal menjadi terlambat, pekerjaan menumpuk, dan membuat siswa tidak produktif. Nah, berikut adalah beberapa upaya atau cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau menjauhi diri dari perilaku prokrastinasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menelaah diri, di mana sikap telah diri ini terhadap tugas pengentasan persoalan prokrastinasi terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan melalui pemahaman persoalan diri. Lalu yang kedua, penyelarasan diri dengan tugas. Penyelarasan diri dengan tugas-tugas yang memerlukan kurun waktu panjang hendaklah dilaksanakan dengan cara dibagi-bagi sehingga berbentuk bagian-bagian atau segmen yang pendek dan direncanakan dengan baik. Jadi dibuat to-do list-nya dulu, baru kerjakan dari yang paling urgent. Terus yang ketiga, hindari perasaan terbeban. Nah, perasaan terbeban ini harus dihindarkan dengan cara memecah menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil dari tugas yang paling besar atau tugas sulit sehingga
si tugas itu tuh lebih terencana gitu. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan, membuat to-do list, jadi di mana list yang pertama itu dari tugas yang paling berat gitu untuk diselesaikan, maka itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Agar apa yang kita kerjakan tuh lebih tersusun gitu. Untuk yang keempat yaitu hindarkan diri dari perfeksionis, di mana kebiasaan perfeksionis ini hendaknya dihindarkan karena akan memunculkan ketidakberdayaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu memperhatikan hal-hal lain. Perlu memperhatikan hal-hal lain atau hal-hal penting agar kita dapat segera mulai mengerjakan tugas atau kegiatan, serta menjaga agar tetap mengerjakan tugas tersebut hingga selesai pada waktu yang telah ditetapkan gitu ya. Jangan kita tuh leha-leha karena emang tugas atau waktunya itu lama, jadi kita ngerjainnya nanti aja mepet H-1 atau H- beberapa jam mengerjakan itu tuh merupakan kebiasaan yang sangat buruk gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu ada monitoring pola perilaku secara sadar oleh individu. Nah, hendaknya kita perlu memantau kegiatan diri kita dalam kehidupan sehari-hari, mencatat kemajuan tugas yang telah dilakukan dengan cara memberi check mark di daftar porsi pekerjaan yang seperti tadi Ibu jelaskan yaitu membuat to-do list. Lalu yang selanjutnya itu memberikan apresiasi kepada diri sendiri berupa imbalan atau reward. Nah, beberapa hal yang dapat menyenangkan hati dapat dilakukan sebagai imbalan antara lain nonton TV, jalan-jalan, memakan sesuatu yang disukai, bahkan tidur atau kegiatan apa saja yang menyenangkan gitu ya setelah tugas itu dikerjakan. Jadi bukan sebelum kita mengerjakan tugas kita memberikan self reward, tapi kita kerjakan dulu tugasnya baru kita memberikan self reward pada diri sendiri. Lalu yang terakhir yaitu kembangkan respect diri, di mana respect diri ini harus kita jaga dan dirawat, bahkan dikembangkan agar kita tidak terjebak ke masa lalu ataupun ke masa depan. Untuk pertanyaannya dan jawabannya seperti itu, Gina, apakah sudah dipahami? Sudah, Bu, luar biasa sekali. Terima kasih, Bu. Oke, karena waktu juga ya yang memisahkan kita untuk mengakhiri bimbingan klasikal pada hari ini, semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari bagi anak-anak Ibu yang tercinta ini. Oke, Ibu tutup bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.